Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Harus tetap semangat ya. Hari ini di dalam MPLS, Ibu akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Dwi Nisa Priliana, atau panggil saja Bu Nisa. Ibu mengajar matematika wajib dan matematika perminatan di SMA. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk kita bahas materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran? Apa itu berbangsa? Apa itu bernegara? Kesadaran itu suatu kondisi seseorang yang dalam terbangun atau terjaga dan mampu memahami situasi dan kondisi sekelilingnya. Sementara itu, berbangsa adalah manusia yang memiliki kesamaan tertentu, nasib, suku, adat, ras, sejarah, budaya, dan lainnya yang terikat berlandaskan moral etik atau akhlak dalam mewujudkan makna adil dan makmur bersama. Sedangkan bernegara itu adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan yang disepakati bersama. Atau bisa juga disebut manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dalam membangun rasa nasionalisme ke dalam sikap dan perilaku yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan juga sejarah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi oleh keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada pelajar atau kaum muda atau pemuda merupakan hal yang penting, karena pelajar merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan setiap bangsa. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini jangan hanya berlaku pada pemerintah saja, tapi harus luas memandangnya, sehingga dalam implementasinya pemuda lebih kreatif menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakikat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Kemudian ada kesadaran bela negara, yaitu upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Ada yang tahu arti dari patriotisme dan nasionalisme? Patriotisme itu adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sedangkan nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Selanjutnya, ada nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama, cinta tanah air. Negeri kita atau negara Indonesia yang luas akan kaya sumber daya ini harus perlu kita syukuri dan harus perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu dengan mengetahui sejarah kita sendiri. Maksudnya itu adalah sejarah Indonesia dari sebelum kemerdekaan, bahkan sampai sekarang. Selain itu, melestarikan budaya-budaya yang ada. Setiap daerah di Indonesia mempunyai budaya yang berbeda-beda, dan sebagai pelajar atau generasi muda, untuk melestarikan budaya Indonesia dan menjaga agar tidak diakui oleh negara lain, serta menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia menjelek-jelekan negara kita sendiri di hadapan negara lain. Selanjutnya, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Cara mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok.
Nah, sebagai pelajar atau generasi muda, sebaiknya hindari pertikaian sesama teman atau antar sekolah. Pertikaian itu adalah tindakan yang tidak baik. Jadi, alangkah baiknya kalau ada perselisihan diselesaikan dengan cara yang baik tanpa harus dengan cara yang kasar. Pertikaian itu tidak boleh. Selain itu juga menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional ataupun internasional. Jadi kalau nanti ada lomba akademik atau non-akademik, tingkat nasional ataupun tingkat internasional, sebaiknya ikut serta. Menang atau kalahnya itu urusan belakangan, yang penting sudah berani mencoba. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila ini adalah ideologi negara kita, Indonesia, dan juga hasil perjuangan para pahlawan. Pancasila ini juga bukan hanya sekedar tulisan saja, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pancasila juga pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, ada rela berkorban untuk negara. Contoh nyatanya seperti para atlet yang rela mengorbankan waktunya untuk mengharumkan nama negaranya, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dari latihan berbulan-bulan, terus lomba demi mengharumkan nama negara. Itu adalah salah satu nilai bela negara, yaitu rela berkorban untuk negara. Selain atlet yang rela berkorban untuk negara, begitu juga suporternya yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsanya. Dari mulai ngantri tiket panjang, terus nontonin para atlet, bahkan sampai berjam-jam waktunya untuk menonton para atlet, itu adalah salah satu rela berkorban untuk negaranya. Yang terakhir, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kalau pelajar bagaimana, Bu? Tetap menjaga kedisiplinan tentang waktu belajar, waktunya belajar itu harus belajar, ada waktunya untuk main HP, ada waktunya untuk main, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk tidur. Terus juga kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas kepada gurunya masing-masing. Selanjutnya, kesadaran bela negara juga dapat diwujudkan dengan cara ikut mengamankan lingkungan sekitar, seperti bagian dari Siskamling, lalu membantu korban bencana. Kalau di Indonesia ada bencana, kita harus saling membantu karena sesama rakyat Indonesia, terus juga menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Terus mencegah bahayanya narkoba. Nah, narkoba ini dalam Islam itu hukumnya adalah haram, yang pasti harus dihindari bagi generasi penerus bangsa, bagi generasi muda. Terus juga mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Terus juga cinta produksi dalam negeri, cinta lokal, produk lokal, terus melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi. Lalu bagaimana dengan kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah pandemi ini? Apa pentingnya sih Bu kesadaran berbangsa dan bernegara disampaikan pada siswa di masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Ibu yakin pasti pertanyaan ini sempat terpikir di benak kalian kan? Untuk menjawabnya, yuk kita lihat sekeliling kita, terus perhatiin apa yang ada, apa yang terjadi, terus coba bandingin deh sama daerah atau wilayah atau negara lain di luar wilayah kita. Terus sesekali tengok ke diri kalian, lalu coba lihat keluar sana. Ada yang beda nggak? Ada dong banyak. Kita Indonesia
kita Jawa Barat, kita Bekasi, kita SMA Papan Raudatul Jannah. Banyak kan perbedaannya yang bisa kita temuin dari beda bahasa, beda budaya, beda suku, beda dialek, beda kebiasaan. Ada yang bisa bahasa Sunda, ada yang enggak, ada yang bisa bahasa Jawa, ada yang enggak juga. Tapi ada yang sama loh di antara kita. Apa tuh? Kesamaan kita itu adalah kita SMA Papan Raudatul Jannah, lebih tinggi lagi kita itu Bekasi, lebih tinggi lagi itu kita adalah Jawa Barat, lebih tinggi lagi itu kita adalah Indonesia Raya, lebih tinggi lagi itu kita adalah manusia. Nah, permasalahan bangsa dan negara ini sangat banyak dan kompleks. Salah satu masalah yang penting yang tidak hanya menjadi masalah di Indonesia tapi juga mengglobal sedunia itu adalah Corona COVID-19. Di sini, di titik ini, peran kita semua, khususnya anak muda, generasi penerus bangsa, diperlukan untuk menjaga ketahanan bangsa dan negara. Khususnya siswa SMA Papan Raudatul Jannah, wajib turut serta menjadi penyelamat bangsa dan negara. Anak muda di Indonesia sekarang ini harus menjadi generasi penerus bangsa dengan cara hidup yang lebih baik lagi. Tahu slogan An-Nazafatu Minal Iman? Menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Rasanya sangat relevan untuk kita semua saat ini. Kita semua itu dipaksa betul-betul beriman dengan menjaga kebersihan. Itu salah satu hikmah yang bisa dipetik dari pandemi ini. Selain itu, menjaga jarak juga menjadi bagian upaya yang diharapkan seluruh siswa bisa mengimplementasikan dalam kesehariannya. Dampak nyata dari pandemi ini salah satunya belajar yang tadinya tatap muka menjadi belajar jarak jauh. Terus juga siswa dirumahkan demi menjaga generasi penerus bangsa agar tidak terpapar dari corona. Terus juga masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021 pun dilaksanakan secara daring. Semua itu adalah usaha atau upaya negara untuk melindungi warganya dari paparan virus yang berbahaya. Selama di rumah juga ada banyak hal yang bisa dilakukan, meski untuk sementara dibatasi dari pertemuan secara langsung atau fisik, ada banyak hikmah juga pelajaran yang bisa dipetik dari pandemi ini. Seenggaknya atau setidaknya ada 4 hal penting yang bisa dipetik. Yang pertama, pembentukan akhlak. Siswa selama di rumah diharapkan mampu mengembangkan diri, membekali dengan keterampilan hidup keseharian, dari mencuci, ngepel, nyapu, memasak, dan lain-lain. Jadi, bukan hanya belajar keterampilan hidup sehari-hari saja, tapi tujuan utamanya adalah berbakti kepada orang tua dengan membantu meringankan pekerjaan rumah. Jadi, selama di rumah, selain kewajiban sebagai pelajar dilaksanakan, yaitu belajar dan mengerjakan tugas, dan juga sempatkan waktu untuk membersihkan rumah ya. Yang kedua, pembentukan mental disiplin. Di masa pandemi ini, siswa diminta untuk stay at home atau diam di rumah atau di rumah saja. Nah, kalau keluar harus wajib bermasker dan menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan atau menggunakan sanitizer. Terus juga disiplin dalam hal jam belajar daring. Jadi harus wajib ditaati oleh siswa. Resikonya, ia tidak mendapat nilai. Kalau tidak mengerjakan soal-soal atau latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Terus juga siswa dipaksa untuk mendisiplinkan diri sendiri untuk mengatur diri sendiri. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa ada jam-jamnya, ada jam belajar, ada jam untuk main, ada jam untuk tidur. Jadi harus bisa mendisiplinkan diri sendiri untuk mengatur diri sendiri. Terus juga mendisiplinkan diri untuk mengikuti jadwal belajar daring, tanpa harus diingatkan oleh siapapun. Jadi udah dijadwalin nih, oh jam segini pelajaran ini, jam segini pelajaran ini. Jadi tanpa disuruh oleh orang tua atau siapapun. Yang ketiga adalah kemampuan manajemen diri atau asas manfaat. Jadi saat ingin keluar rumah itu harus bisa menimbang
seberapa besar manfaat atau seberapa penting urusan keluar rumah ini dibandingkan kalau diam saja di rumah. Jadi, menjaga diri itu juga bagian dari keselamatan orang lain. Jadi, kalau memang tidak begitu penting urusannya, lebih baik di rumah aja. Tapi, kalau emang itu penting dan berkaitan sama kebutuhan sehari-hari atau pendidikan, maka boleh keluar, tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Terus juga hampir sama seperti sebelumnya, jadi kapan harus mengerjakan tugas sekolah, kapan harus mengerjakan tugas rumah dari orang tua, karena mau tidak mau, antara kewajiban belajar itu harus sinkron dengan pekerjaan rumah yang dibebankan sama orang tua. Dan yang terakhir, penguasaan teknologi informasi. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, mau tidak mau, siswa atau guru pasti membutuhkan yang namanya internet. Kalau internet sudah terpenuhi, selanjutnya siswa harus menguasai beragam aplikasi yang ditentukan oleh masing-masing guru. Tapi malah sejujurnya anak sekarang itu jauh lebih paham dari gurunya terkait teknologi. Cuma memang ada beberapa sebagian siswa yang belum paham tentang teknologi. Dan dari pandemi ini, siswa atau guru yang belum paham akan teknologi seperti cara menggunakan handphone atau laptop atau komputer dengan adanya pembelajaran dan dituntut untuk menggunakan teknologi, maka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Alhasil, di masa yang akan datang, generasi sekarang itu tahu betul perkembangan teknologi dan dipastikan tidak gagap teknologi. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah pandemik? Yang pasti dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila saat menghadapi pandemi COVID-19. Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari berfungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi berbagai bidang dari politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, contohnya itu bagaimana? Contohnya itu gotong royong saat pandemi COVID-19 ini dapat ditemui di sekitar. Mulai dari kegiatan pembagian bahan makanan gratis bagi saudara atau tetangga yang terpapar. Kemudian saling menjaga saat ada tetangga yang keluarganya terdampak, dan berbagai hal lain sebagai contoh penerapan nilai-nilai Pancasila saat menghadapi pandemi. Jadi, kesimpulannya, apabila kita membangun kesadaran berbangsa, bernegara, memahami hukum yang berlaku, dan Pancasila sebagai pedoman hidup, tentu tidak akan ada generasi yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk memecahkan bangsa dan negaranya sendiri, serta tidak ada generasi muda yang memiliki perlakuan yang menyimpang dari norma-norma umum di masyarakat. Dengan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara itulah, maka pemuda atau pelajar telah melakukan salah satu dari sekian banyak aspek untuk menjaga keutuhan negara ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari semua paparan yang sudah Ibu jelaskan, rasanya nggak cukup untuk mewakili banyak aspek membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Setidaknya untuk skala kecil, sebagai siswa atau siswi SMA Papan Raudatul Jannah, sebagai generasi penerus bangsa bisa memulai dari dirinya sendiri. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Jangan lupa untuk tetap di rumah ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.